Ya, halo adik-adikku sekalian. Nah, setelah melakukan games pencerminan tadi, kembali kita menyaksikan video pembelajaran ini. Di awal video ini, Pak mengingatkan kita tentang tujuan pembelajaran kita, yakni ada tujuh tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita bisa menentukan refleksi terhadap sumbu X. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan negatif X. Garis X sama dengan H. Garis Y sama dengan H. Dan yang terakhir, menentukan refleksi terhadap titik 0,0. Nah, sesuai dengan games kita tadi, kira-kira ilustrasinya sama persis dengan gambar ini ya. Games pencerminan tadi ada Allen berdiri di depan cermin, kemudian bayangan Allen, jarak cermin ke Allen 30 cm, maka bayangannya pun 30 cm dari cermin. Kemudian jika ujung kepala Allen dan ujung kepala bayangan Allen dilukis satu garis, maka garis tersebut pasti tegak lurus terhadap cermin. Dan juga jika garis dibuat lagi pada ujung kaki Allen dan ujung kepala Allen, maka kedua garis baik di kepala maupun di kaki seolah-olah, bukan seolah-olah lagi ya, pastinya saling sejajar. Oleh demikian, tadi sama-sama kita menyimpulkan bahwa sifat-sifat refleksi itu ada tiga ya. Yang pertama, jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis antara titik asal, titik bayangan itu pasti tegak lurus terhadap cermin. Dan yang ketiga, garis-garis yang terbentuk pastinya akan saling sejajar. Nah, refleksi sendiri atau pencerminan sendiri dalam matematika itu disimbolkan dengan MA ya. M itu mirror. A itu sumbu pencerminan atau garis pencerminan. Nah, kira-kira berdasarkan ilustrasi ini dan games yang kita mainkan tadi, bagaimana sih penerapannya itu dalam bidang Kartesius dan kira-kira rumus seperti apa yang bakal digunakan dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan erat dengan pencerminan. Nah, untuk itu mari kita simak demonstrasi GeoGebra melalui video ini ya. Nah, kalau penerapannya pada diagram Kartesius, hal ini tentu tidak terlepas dari sumbu X ya yang mendatar ini dan sumbu Y yang tegak lurus seperti ini. Nah, andaikan saja posisi Allen tadi, Allen itu kita bayangkan sebagai suatu segitiga saja. Andaikan satu segitiga, saya letakkan sembarang segitiga pada diagram Kartesius. Dan segitiga itu pasti terbentuk dari tiga titik ya. Titik yang pertama, Pak misalkan saja dengan titik A dengan koordinatnya 3,2. Ya, ada di sini 3,2. Kemudian titik B dengan koordinat 2,4. Nah, di sini. Kemudian titik C dengan koordinat 5,5. Berarti di sini. Oke, baik. Mantap. Nah, dapat kita lihat dengan jelas di sini bahwa koordinat titik A jelas 3,2, titik B 2,4, dan titik C 5,5. Bagaimana sih bayangan segitiga ABC ini ketika dicerminkan terhadap sumbu X? Ya. Nah, kita bisa membuktikannya melalui GeoGebra ya. GeoGebra ini mampu menampilkan hasil secara detail, hasil refleksi ya, pencerminan suatu objek ya terhadap sumbu X maupun apapun itu. Kita bisa lihat reflect about line. Nah, kita pilih segitiganya, kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi setelah kita klik segitiganya, klik saja sumbu X-nya. Tarang. Nah, ternyata segitiganya itu ada di bawah sini ya. Hasil pencerminannya. Nah, adik-adik, pastinya hasil pencerminan ini memegang teguh tiga prinsip tadi. Yang pertama, jarak dari titik asli B, Pak contohkan B saja dulu, B, dengan B aksen, bayangannya harus saling sama terhadap cermin. Kita bisa lihat jarak titik B
ke sumbu X. Ini melalui berapa kotak? 1, 2, 3, 4 kotak. Kemudian jarak cermin ke titik B aksen juga 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu pula dari A ke A aksen, dari C ke C aksen. Selain itu, garis-garis yang terbentuk juga saling tegak lurus terhadap sumbu X ya. Nah, segitiga ABC yang sama tadi akan kita cari tahu secara detail bagaimana sih penerapannya sehingga bisa kita temukan rumus yang pasti berkaitan dengan rumus pencerminan terhadap sumbu X. Kita lihat bersama-sama ya, kita start dari titik A. Titik A ini dengan koordinatnya 3,2 bisa kita isi pada tabel 3,2. Kemudian ternyata bayangan dari A sama dengan 3, negatif 2. Kemudian titik B dari 2,4 saat dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya berubah menjadi 2, negatif 4. Kemudian untuk titik C dari 5,5 bayangannya justru berubah menjadi ya ini 5,5 bayangannya berubah menjadi 5, negatif 5. Ya, luar biasa. Nah, berarti ada hal yang unik di sini. Kita perhatikan secara saksama ada pola tertentu yang terbentuk dari A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Kita perhatikan koordinat X. X-nya 3, A aksennya tetap 3, tidak ada yang berubah. Namun untuk koordinat Y dari 2 berubah ke negatif 2. Pada titik B juga dari 4 berubah menjadi negatif 4. Pada titik C juga 5 berubah menjadi negatif 5. Berarti bisa kita simpulkan bahwa jika terdapat lembaran titik A dengan koordinat X, Y ya, dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X yang pastinya akan menghasilkan suatu titik baru, pastinya namanya A aksen, namun koordinatnya pasti mengalami perubahan. Koordinat X tetap, namun koordinat Y berubah menjadi negatif Y. Nah, hal ini berarti X aksennya tetap X, bayangan dari koordinat X-nya itu tetap X, sedangkan bayangan dari koordinat Y menjadi negatif Y. Oke, bisa ya? Mudah. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagaimana sih dengan matriks transformasinya? Kita langsung saja. Matriks bayangan A aksen itu sama dengan X, negatif Y berasal dari matriks M dikalikan dengan matriks aslinya. Jadi matriks M itu matriks transformasi yang nilainya bakal kita cari nih. A, B, C, D dikalikan dengan matriks aslinya X, Y. Kita kalikan saja seperti perkalian matriks biasa. A dikali X, B dikali Y, A kali X, AX tambah B kali Y, BY. Ini ya. Kemudian C kali X dan D kali Y. DCX tambah DY. Berdasarkan bentuk kesamaan matriks ini kita bisa peroleh bahwa X ini nilainya sama dengan AX tambah BY dan negatif Y nilainya sama dengan CX tambah DY. Dengan demikian agar ruas kiri di sini tetap bernilai X maka nilai Y harus 0, B-nya harus 0, benar, dan A-nya haruslah sama dengan 1. Sedangkan bentuk kedua agar nilai ini menjadi negatif Y maka C-nya harus 0, benar C-nya 0, dan D-nya harus bernilai negatif 1. Sehingga matriks transformasi yang berlaku pada pencerminan terhadap sumbu X itu sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Namun, kita bisa simpulkan bahwa trik yang paling mudah, trik tepat, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, yaitu ini. Pak sudah simpulkan di sini di bagian ujung, bahwa pada kasus pencerminan terhadap sumbu X, kita gunakan saja trik tepat, yakni X aksen artinya bayangan dari koordinat X-nya
sama dengan X itu sendiri, tidak ada perubahan. Sedangkan bayangan dari koordinat Y-nya atau Y aksen sama dengan negatif Y. Trik ini bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita coba contoh satu ya. Contoh satu. Nah, kita perhatikan di layar sini soalnya. Tentukanlah bayangan dari garis 7X tambah 3Y sama dengan 21. Bayangannya tersebut dicerminkan terhadap sumbu Y. Bagaimana sih cara menyelesaikan? Tentunya pertama, kita misalkan dulu ini. Garis ini. Kita misalkan garis ini namanya garis K misalkan ya. Penulisannya menggunakan huruf kapital. Persamaan garis K itu 7X tambah 3Y sama dengan 21. Ya. Saat dicerminkan terhadap sumbu X, berarti MX ya. MX ya. Maka akan menghasilkan garis bayangan. Nah, yang pastinya K aksen. Nilainya bukan 7X lagi, melainkan 7X aksen. Ya. Tambah dengan 3 Y-nya bukan Y lagi, melainkan Y aksen sama dengan 21. Nah, apa hubungannya sih dengan trik cepat tadi? Loh, kita kan baru belajar bahwa X aksen dengan X trik cepat. Jadi, Y aksennya itu sama dengan negatif Y. Ya tinggal disubstitusikan saja ke dalam persamaan ini. Berarti Pak, K aksen itu sebenarnya sama dengan 7 kali. X aksennya adalah X ya. Sudah kita bicara tadi. Tambah 3 kali Y aksennya adalah negatif Y. Sama dengan 21. Lanjut lagi. Berarti K aksen itu sama dengan 7X. Karena 7 kali X. Iya kan negatif Y berarti kurang 3Y sama dengan 21. Nah, persamaan hasilnya bisa saja seperti ini. 7X kurang 3Y sama dengan 21. Namun bisa juga kita tulis dalam bentuk lain ya. Bentuk lainnya itu kalau seluruhnya kita kalikan dengan negatif 1. Jadi kalau kita kalikan dengan negatif 1, dia bisa berubah menjadi negatif 7X tambah 3Y sama dengan negatif 20. Nah, kita cek baik-baik ya. Apakah benar tuh garis 7X tambah 3Y sama dengan 21? Saat dicerminkan terhadap sumbu X, nilainya sama dengan 7X kurang 3Y sama dengan 21. Atau bisa juga nilainya sama dengan negatif 7X tambah 3Y sama dengan 21. Apakah demikian? Nah, kita bisa buktikannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Saat dicerminkan, dia menjadi K aksen sama dengan bisa bisa 7X ya. Bisa 7X kurang 3Y sama dengan 21 atau bisa juga negatif 7X tambah 3Y sama dengan negatif 21. Kita ingin buktikan apakah benar atau tidak ya. Nah, sekarang kita buatkan saja pada GeoGebra persamaan garis 7X tambah 3Y sama dengan 21. Maka kita bisa ketik 7X tambah 3Y sama dengan 21. Tarang. Nah, seperti ini garisnya. Nah, saat dicerminkan terhadap sumbu X, apakah persamaannya seperti yang kita cakar tadi atau tidak? Silakan klik reflect about line. Kita klik garisnya, kita klik sumbu X ya. Tarang. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya ini bisa kita lihat di layar. Ternyata hasil refleksinya negatif 7X tambah 3Y sama dengan negatif 21. Ini ya persamaan garisnya. Ye, luar biasa. Nah, adik-adik, setelah kita menentukan refleksi terhadap sumbu X tadi, langkah kedua kita akan menentukan refleksi terhadap sumbu Y. Ini Pak sudah sajikan gambar segitiga A, B, dan C yang dicerminkan langsung pada sumbu Y ya. Nah, dengan koordinat A itu 3,6, koordinat B itu 5,5, dan koordinat C-nya itu 4,1. Kita bisa saja langsung yang pertama kita catat dengan detail koordinat titik A-nya. Koordinat titik A bisa kita peroleh melalui gambar yaitu 3,6 ya. 3,6. Koordinat titik B-nya 5,5.
koordinat titik C-nya 4,1. Nah, berdasarkan hasil refleksi ternyata titik A itu mengalami perubahan negatif 3,6. Titik B itu menjadi negatif 5,5, sedangkan titik C menjadi negatif 4,1. Apa sih yang berubah di sini ya? Ah, Coba kita perhatikan baik-baik. Ternyata dia mengalami perubahan, yakni perubahan pada koordinat Y. Dari 3 menjadi negatif 3, 5 menjadi negatif 5, dan 4 menjadi negatif 4. Apakah koordinat Y-nya berubah? Sama sekali tidak, tetap 6, 5, dan 1. Dengan demikian, kita bisa merumuskan bahwa jika terdapat sembarang titik A ya dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan titik A namanya A aksen ya, aksen dengan koordinat A aksen yaitu yang jelas X-nya itu berubah ya. X-nya itu menjadi negatif X dan Y-nya tetap Y. Bisa ya? Nah, hal ini berarti kita punya X aksen sama dengan negatif X dan kita punya Y aksen sama dengan negatif Y. Oh, sorry. Kita punya Y aksen tetap Y. Nah, untuk matriks transformasi ya pada pencerminan di sumbu Y, dia menggunakan ini prinsip ini. Namun Pak pertegas lagi bahwa khusus pada kasus pencerminan terhadap sumbu Y, adik-adik boleh menggunakan saja trik tepat yang sudah kita peroleh bersama, yakni X aksen yang sama dengan X, artinya bayangan koordinat X-nya adalah negatif X, sedangkan Y aksennya sama dengan Y. Adik-adik, Pak pikir dua contoh tadi sudah cukup membantu kita untuk bisa menentukan pada tujuan pembelajaran yang lainnya, ya. Tujuan pembelajaran yang lainnya yaitu menentukan refleksi terhadap Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X sama dengan H, Y sama dengan H, dan pada titik 0,0. Silakan adik-adik kerjakan itu pada LKS LKPD yang sudah Pak bagikan, dikerjakan secara bersama-sama. Jika masih belum paham, boleh tonton lagi videonya secara berulang-ulang. Dan jika masih belum paham, boleh tanya langsung kan kepada guru. Ya, selamat mengerjakan LKPD-nya.